Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran daring atau online kali ini. Anak-anak, setelah kita mempelajari berbagai macam cara membuat format surat yang beberapa minggu terakhir ini dengan sekian banyak surat dan tugasnya, maka pembelajaran kali ini akan kita lanjutkan, yaitu tentang mailing atau cetak gabung, atau sering disebut juga dengan merger atau mail merge. Nah, apa itu mailing atau merger atau mail merge atau cetak gabung? Merger atau cetak gabung adalah suatu cara menggabungkan dua data atau dokumen menjadi satu untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian pekerjaan. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, silakan ikuti pemaparan pada video kali ini tentang mailing. Yuk, mari kita ikuti. Cara kerja mailing atau cetak gabung atau mail merge dari data dan dokumen. Data atau dokumen. Kita harus tahu dulu anak-anak pengertiannya. Mailing atau sering disebut dengan mail merge adalah salah satu fasilitas atau menu yang ada di toolbar yang dapat digunakan untuk menggabungkan data atau dokumen utama atau yang disebut dengan dokumen master dengan dokumen sumber data atau data source. Itu pengertiannya. Nah, sedangkan tujuan mail merge atau mailing atau merger adalah mempermudah dan mempercepat dalam mengelola dokumen, terutama dalam menggabungkan berbagai dokumen utama dengan dokumen sumber data dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas. Ini biasanya digunakan untuk menggabungkan data yang jumlahnya itu relatif banyak. Sehingga hal ini membutuhkan kemudahan dan kecepatan. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, apa kegunaan dari atau manfaat dari mail merge atau cetak gabung atau mailing tadi ya? Ada beberapa macam kegunaan, di antaranya adalah yang pertama, mail merge ini bisa digunakan untuk menggabungkan antara surat undangan dengan alamat penerima surat atau yang sering disebut dengan alamat dalam surat atau sering disebut dengan kata lainnya juga inside address. Itu digabungkan. Yang kedua, mail merge juga bisa digunakan untuk menggabungkan antara amplop surat undangan dengan alamat penerima suratnya. Yang ketiga, bisa juga digunakan untuk menggabungkan kartu nama dengan data identitasnya. Yang keempat, menggabungkan amplop gaji dengan rincian daftar gajinya. Berikutnya adalah bisa digunakan untuk menggabungkan formulir faktur dengan data harga barang. Dan bisa juga digunakan untuk menggabungkan kartu peserta ujian dengan data peserta ujiannya.
selain 6 ini sebenarnya anak-anak banyak yang bisa digunakan tergantung dari kebutuhannya. Baik untuk kepentingan perusahaan, kepentingan kantor, atau bahkan bisa untuk kepentingan pribadi. Jadi selain yang disebutkan ini sebenarnya masih banyak anak-anak yang bisa digabungkan dengan fasilitas atau menu mailing atau mail match. Kita lanjutkan. Bagaimana langkah-langkah menggabungkannya? Nah, ini sebenarnya sangat mudah anak-anak. Jadi, yang pertama, kita tentunya sebelum itu kita harus mempersiapkan lembar kerjanya. Nah, lembar kerjanya berupa lembar kerja atau worksheet dalam Microsoft Word ya, yang akan digabung dengan Microsoft Word. Tapi nanti kalau kalian sudah bisa juga menggabungkan dokumen pada Microsoft Word digabungkan dengan dokumen dalam Microsoft Excel. Nah, yang pertama langkahnya adalah siapkan atau buat terlebih dahulu dokumen utamanya. Yang tentunya nanti akan digabung dengan dokumen sumber datanya. Jadi siapkan dulu dokumen utamanya. Karena kita akan mempelajari menggabungkan surat dengan data surat, maka yang kita siapkan dulu adalah dokumen utamanya berupa surat. Yang kedua, setelah kita menyiapkan dokumen berupa surat, yang kedua adalah kita siapkan atau buat dokumen sumber data sesuai dengan kebutuhan. Ya, tentunya karena ini akan digabung dengan dokumen utamanya surat dan akan digabungkan dengan data surat, maka data sumber datanya atau dokumen source-nya adalah alamat yang akan dituju atau daftar nama undangan dalam surat. Kemudian setelah itu kita klik menu mailing. Jadi di bagian atas dari lembar kerja Microsoft Word itu ada menu mailing. Maka kita klik menu mailing. Setelah klik menu mailing, maka pilih atau klik ikon Start Mail Merge. Kemudian kita pilih Letters. Setelah itu, pilih atau klik ikon Select Recipient. Kemudian, pilih klik ikon Use an Existing List. Karena di awal tadi, di nomor 2, kita sudah menyiapkan data sumber datanya, maka kita pilih klik ikon Use an Existing List. Yang berikutnya adalah tempatkan kursor di mana data yang akan digabung tersebut diletakkan. Jadi di mana kita akan gabungkan, ya disitulah diletakkan kursornya. Berikutnya, maka kita pilih atau klik Insert Merge Field yang sesuai. Jika nama, maka yang diinsertkan adalah nama. Jika tanggal, yang diinsertkan juga tanggal. Jika nama kota, maka yang diinsertkan juga nama kota. Begitu seterusnya. Berikutnya adalah untuk melihat atau mengecek apakah data yang kita insertkan tadi prosesnya itu benar dan hasilnya juga benar. Maka untuk mengeceknya kita bisa klik icon Preview Result di menu toolbar. Jika sudah benar, maka klik kembali preview result-nya. Setelah itu kita klik icon Finish and Merge. Kemudian pilih klik Edit Individual Document. Setelah itu pilih All jika semua akan digabung. Atau jika tidak semua akan digabung, maka cukup mengisi from ... to ... Artinya yang akan digabung itu nomor berapa sampai nomor berapa. Misalnya undangannya 100, yang akan digabungkan
50 dulu, berarti diisi from 1 to 50. Seperti itu. Nanti lebih jelasnya pada saat kita praktekkan. Kemudian adalah klik OK untuk mengakhiri proses mailing dan simpan hasil mail merge dan beri nama baru sesuai dengan kebutuhan. Jika setelah diakhiri, maka surat itu akan sudah bergabung, sudah jadi satu, dan sebanyak surat yang dibutuhkan. Maka hasil penggabungannya atau hasil mailingnya akan disimpan dan diberi nama baru sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu antara lain anak-anak untuk proses mailing. Nah, untuk lebih jelasnya, mari silakan ikuti langkah-langkah berikut ini. Oke, di sini langkah prakteknya. Ya. Jadi tadi ada ini suratnya. Jadi kita buka lembar kerja Word dulu, suratnya disiapkan dulu seperti ini. Ya. Suratnya sudah surat yang lengkap anak-anak ya, jadi sudah ada kop, sudah ada logo, alamatnya lengkap. Pokoknya ini surat yang sudah siap cetak. Akan tetapi di bagian-bagian yang akan digabung itu dikosongkan. Contohnya ini. Di sini yang terhormat harusnya ada nama orang yang akan dikirimi surat. Maka disinilah dikosongkan, ya, dikosongkan nanti diinsertkan data-datanya. Kemudian juga selain di sini juga di sini. Misalnya surat undangan, hari, tanggal, pukul, tempat acara. Nah ini karena ini yang akan kita gabung, maka dikosongkan dulu. Dikosongkan dulu sampai selesai sampai sini. Ini surat sudah siap cetak, sudah bagus, formatnya bagus, bagian-bagian suratnya lengkap, kemudian tata penulisannya juga rapi dan benar. Nah, ini kemudian disimpan. Misalnya contohnya ini saya beri contoh surat undangan. Jadi nanti kalau kalian membuat surat seperti ini, kemudian kamu simpan dengan nama surat undangan. Itu anak-anak ya. Setelah itu, setelah mempersiapkan ini dan ini sudah disimpan, biarkan saja surat ini dalam keadaan terbuka. Kemudian kita membuka lembar kerja baru lagi untuk membuat datanya. Nah, ini contoh datanya anak-anak. Ya, jadi buatkan tabel, tapi tabelnya di sini tidak perlu diberikan judul. Ya, tidak perlu judul tabel, tapi perlu judul kolom. Ini judul kolom. Ada nama, ada alamat, ada kota, ada hari, ada tanggal, ada pukul, ada tempat, ada acara. Ini merupakan adalah judul kolom. Tapi di atasnya ini tidak ada judul datanya. Setelah kalian membuat seperti ini, sudah diisi lengkap, sudah diatur, sudah di set up, dan ini hanya dalam satu halaman, tidak boleh putus atau terbagi menjadi 2 halaman. Ya. Jadi tidak boleh terputus, harus lengkap seperti ini. Setelah ini, sudah jadi seperti ini, kemudian kalian simpan dengan nama data surat undangan. Kalau tadi yang pertama adalah surat undangan, maka yang kedua ini adalah data surat undangan. Kemudian ini kita simpan, kemudian kita tutup. Jadi langkah-langkahnya, yang suratnya dibiarkan dalam keadaan terbuka, yang datanya dibiarkan atau ditutup. Kita close. Seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, maka selanjutnya akan kita gabungkan. Langkahnya adalah di sini nih anak-anak. Di menu toolbar ada menu mailing. Mailing. Kita tempatkan kursornya dulu, di mana kursor itu akan
digunakan sebagai tempat untuk menyisipkan yang akan digabung. Nah, kita mulai dari mailing, kemudian klik Start Mail Merge. Terus kita pilih Letters. Nah, gitu anak-anak ya. Kita pilih Letters, kemudian di sini kita mulai dengan Select Recipient. Select Recipient. Kemudian kita pilih Use an Existing List. Karena kita tadi sudah punya daftar, maka kita pilih Use an Existing List. Jadi yang kedua. Yang pertama adalah Type a New List. Yang kedua Use an Existing List. Kita buka yang kedua. Kita klik. Maka kemudian terus kita cari tadi tempatnya menyimpan datanya. Kita cari di mana data itu diletakkan. Kita cari tempatnya. Nah, ini anak-anak. Tadi yang kita buka adalah surat undangan. Yang akan kita insertkan atau kita mailing adalah data surat undangan. Kita klik, kemudian open. Seperti ini. Kalau sudah, ini dari proses select recipient tadi tidak kelihatan anak-anak kalau ada perubahan, tapi hanya cuma ada semacam kedipan gitu ya, tampilan berkedip gitu. Itu artinya berarti sudah bisa. Kemudian setelah itu, sisipkan atau insertkan data yang akan kita mailing, akan kita merger. Langsung ke insert merge field. Nah, kalau di sini yang akan kita insertkan adalah kan nama anak-anak ya, nama. Nah ini yang terhormat berarti kan nama orang. Terus kita enter. Kita insertkan lagi, insert, merge field, kemudian alamat. Nah, akan muncul alamat. Saya besarkan anak-anak ya biar kelihatan. Nah, ini. Yang terhormat berarti kan nama orang. Kemudian alamatnya. Kemudian kita enter lagi. Yang ketiga adalah insert, merge field lagi. Adalah kota. Nama kota. Jadi yang pertama adalah kita sisipkan nama orangnya, yang kedua adalah alamat orangnya, yang ketiga adalah alamat kotanya. Nah, kemudian kita enter untuk berikan jarak antara inside address atau alamat dalam dengan isi surat. Setelah itu kita lanjutkan lagi ke hari. Kita letakkan kursor di sini. Klik di lurusnya hari, kemudian insert merge field lagi. Berarti kalau di situ hari, berarti di sini juga yang diinsertkan adalah hari. Terus bawahnya tanggal berarti diinsertkan juga tanggal. Nah, ini. Terus kalau pukul juga insert merge field pukul. Setelah itu tempat, insert merge field tempat, dan yang terakhir adalah insert merge field adalah acara. Kemudian, apakah betul yang kita lakukan tadi itu sesuai yang kita inginkan, sesuai data dalam data tadi, dalam dokumen sumber data tadi. Kita lihat, kita klik preview result. Preview result di sini kita klik. Nah, maka alamat tadi yang berupa sisipan tadi akan berubah sesuai nama-nama yang kita insertkan. Nama orang, alamat, kemudian kota. Di sini juga gitu, hari, tanggal, pukul, ruang, dan acaranya. Nah, kalau ini sudah jelas-jelas betul, atau memang sudah benar, maka kita klik lagi. Atau bisa cek di sini. Nah, ini yang satu Zulkarnain, yang kedua Priyambodo,
Yang ketiga adalah Haryanti, keempat adalah Marlia, kelima adalah Teguh. Nah, yang keenam, Santoso. Kalau itu data-data memang sudah benar, maka kita kembalikan lagi ke preview result. Kita klik lagi sini, dan seperti itu. Kemudian langkah berikutnya kita akhiri mailing. Kita akhiri mail merge dengan klik finish and merge. Kita klik, kita pilih edit individual document. Kemudian di sini, karena semua dalam data tadi semua orang akan diundang dan semua orang akan diberi surat, maka kita pilih all. Ya, kita pilih all. Jika yang akan kita undang, akan kita beri surat itu misalnya tidak semua, ya berarti yang nama berapa, nomor berapa, sampai nomor berapa, seperti itu. Tapi karena ini contohnya hanya ada sedikit, maka kita pilih all, kemudian klik OK. Nah, dengan demikian anak-anak, dari satu data dan satu data dari satu surat, kemudian satu data, maka akan langsung menjadi sekian banyak surat yang langsung otomatis jadi. Ya, misalnya ini kita preview seperti ini. Nah, ini. Nah, kalau di datanya 6, maka akan langsung menjadi 6 surat. Nah, kalau di datanya 10, maka langsung menjadi 10 surat. Kalau misalnya datanya 200 surat, maka juga akan menjadi 200 surat, dan seterusnya. Jadi seperti itu anak-anak. Kelihatan kan ini? Jadi 6. Nah, jadi sebenarnya mailing itu adalah mempercepat pekerjaan, ya, dan mempermudah. Nah, jadi begitu anak-anak. Ini tadi langsung. Setelah ini sudah jadi surat sebanyak yang kita inginkan sesuai dengan data tadi, maka ini terus disimpan kembali. Disimpan kembali dengan nama surat siap cetak. Seperti itu. Jadi demikian anak-anak cara menggabungkan antara surat dengan data surat. Jadi mudah sekali. Karena kita kalau misalnya yang diundang itu sedikit, nggak apa-apa menulis satu persatu alamat dalam surat ini. Ya. Atau ini nulisnya. Tapi kalau misalnya itu suratnya bisa ratusan atau ribuan, maka kalian tidak akan sanggup atau kita tidak akan sanggup mengetik satu per satu. Oleh karena itu, dengan cara merger atau cetak gabung ini, dengan satu data master, dokumen master, dan satu data sumber, maka bisa digabung dan hasilnya akan menjadi banyak. Sehingga suratnya akan lebih cepat selesai. Jadi begitu anak-anak yang perlu Ibu sampaikan untuk materi cetak gabung atau mailing atau mail merge atau merger. Jadi demikian anak-anak akhir dari pekerjaan merger. Misalnya ada hal-hal yang kurang betul atau kurang dipahami, maka bisa ditanyakan. Jadi silakan diulang-ulang, dibuka, diulang-ulang videonya, kemudian nanti dicatat hal-hal yang belum dipahami, kemudian terus dikerjakan, ditanyakan. Ya. Jadi itu yang perlu Ibu sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahami, bisa menangkap materi yang Ibu sampaikan ini dengan mudah. Kemudian setelah itu langsung silakan dipraktekkan. Demikian materi kali ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga ini bisa menambah keterampilan kalian. Silakan mencoba, silakan mengerjakan.
Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.